Seorang jenius adalah orang yang dapat melakukan hal biasa ketika semua orang di sekitarnya kehilangan akal. Di video kali ini kita akan merangkum 18 pelajaran penting yang ada di dalam buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Dalam buku yang luar biasa ini, Housel mempelajari kompleksitas sikap mental manusia terhadap keuangan. Dengan merujuk kepada pengalaman orang sukses dan memberikan wawasan mengenai prinsip-prinsip yang bisa mempengaruhi keputusan keuangan kita. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe jika Anda merasa video ini bermanfaat. Baiklah, sekarang kita masuk ke pelajaran yang pertama. Tidak ada yang gila dalam hal uang. Housel berpendapat bahwa keputusan keuangan kita dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman unik yang telah kita alami di masa lalu. Meskipun pengalaman ini hanya menyumbang sebagian kecil dari peristiwa-peristiwa dunia, namun mempengaruhi persepsi kita secara signifikan. Memahami hal ini dapat menumbuhkan empati dan pemikiran terbuka terhadap pilihan-pilihan keuangan orang lain, mendorong kita untuk tidak menghakimi berdasarkan pandangan yang terbatas. Namun Housel juga memperingatkan agar tidak membuat keputusan semata-mata berdasarkan pengalaman pribadi dan mengajarkan kita untuk menetapkan tujuan keuangan yang jelas. Pelajaran kedua, keberuntungan dan risiko. Housel berpendapat bahwa faktor-faktor di luar kendali kita, seperti keberuntungan, dapat berdampak besar pada investasi kita. Sebagai contoh, ia mengutip kisah sukses Bill Gates yang tidak hanya didukung oleh kecerdasan dan kerja keras, tetapi juga oleh keberuntungan seperti mendapatkan akses ke komputer pada waktu yang tepat. Mengakui peran keberuntungan, Housel menyarankan kita untuk fokus pada prinsip-prinsip dan strategi-strategi yang berhasil bagi sekelompok orang secara luas, daripada mencoba meniru kisah sukses luar biasa dari orang-orang yang jarang terjadi. Pelajaran ketiga, tidak pernah cukup. Housel mengamati bahwa banyak orang kaya terperangkap dalam mencari lebih banyak yang dapat membahayakan aset-aset yang sudah mereka miliki. Kuncinya adalah mengetahui kapan harus berhenti mengambil risiko yang tidak perlu dan melindungi apa yang sudah kita miliki. Aspek tak ternilai seperti reputasi, kebebasan, dan keluarga harus menjadi prioritas daripada usaha yang berisiko tinggi yang dapat membahayakan keamanan keuangan kita. Pelajaran keempat, penggandaan berbunga. Housel menekankan bahwa memberikan waktu pada investasi adalah dasar dari membangun kekayaan yang sukses. Return yang konsisten dan wajar dalam jangka panjang jauh lebih efektif daripada mengejar return tinggi dalam jangka pendek yang tidak dapat dipertahankan. Pelajaran kelima, menjadi kaya versus tetap kaya. Menghindari kesalahan besar dan tetap konsisten adalah kunci kesuksesan keuangan dalam jangka panjang. Housel menyarankan kita untuk fokus pada pengambilan keputusan keuangan yang bijaksana untuk memperkuat aset yang kita miliki dan memberikan keamanan finansial dalam jangka panjang. Pelajaran keenam, ekor kamu menang. Housel menyoroti bahwa beberapa peristiwa memiliki dampak signifikan pada hasil keuangan kita, tak terkecuali dengan kesuksesan luar biasa yang terjadinya sangatlah langka. Alih-alih mencoba meniru keberhasilan yang jarang terjadi, Housel menganjurkan untuk mengambil keputusan keuangan yang bijaksana sesuai dengan tujuan kita. Pelajaran ketujuh, kebebasan. Housel menyajikan gagasan bahwa mengendalikan waktu kita sendiri dan memiliki kebebasan untuk mengejar passion adalah bentuk tertinggi dari kekayaan. Kesuksesan keuangan yang sejati tidak terletak pada akumulasi harta benda, melainkan pada fleksibilitas untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginan kita. Pelajaran ke-8, paradoks orang dalam mobil. Housel menarik perhatian kita pada kesalahpahaman umum bahwa kekayaan akan membuat orang lain menyukai kita. Tapi sebaliknya ia menekankan pentingnya sifat rendah hati, kebaikan hati, dan empati yang pada akhirnya mendapatkan kekaguman yang tulus dari orang-orang. Pelajaran ke-9, kekayaan adalah apa yang tidak kamu lihat. Housel mendorong kita untuk tidak menilai kekayaan seseorang berdasarkan apa yang kita lihat sekarang, melainkan berdasarkan kemampuan mereka untuk memiliki lebih banyak pilihan di masa mendatang. Ia mengingatkan kita bahwa banyak orang yang bisa belajar dari pengalaman sukses orang lain. Tetapi esensial dari kekayaan itu sendiri sangat susah untuk ditiru ataupun dipelajari. Inilah yang sangat penting untuk kesejahteraan finansial kita. Pelajaran ke-10, menyimpan uang.
Dampak mendalam dari menabung dan menyadari bahwa kebahagiaan tak tergantung pada jumlah uang yang kita miliki. Dengan menghilangkan pengeluaran yang didorong oleh rasa ego, kita menciptakan kesenjangan antara keinginan dan kebutuhan kita, memungkinkan fleksibilitas keuangan yang lebih besar dan kontrol atas pilihan kita di masa depan. Pelajaran ke-11. Reasonable lebih dari rasional. Pada poin ini, Housel menganjurkan kita untuk mengambil pendekatan realistis dengan mendorong kita untuk menjadi lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan keuangan daripada pemikiran yang rasional. Pendekatan yang realistis meningkatkan peluang untuk bertahan dengan rencana keuangan jangka panjang yang merupakan kunci kesuksesan finansial. Pelajaran ke-12, kejutan. Housel mendorong kita untuk mengakui bahwa perubahan adalah pasti dalam dunia investasi. Meskipun sejarah memberikan pengetahuan yang berharga, kita harus tetap dapat beradaptasi dengan informasi baru dan perubahan lingkungan yang terjadi. Pelajaran ke-13, room for error. Housel menekankan pentingnya memberi diri kita ruang untuk kesalahan dalam rencana keuangan. Ketidakpastian dan peristiwa tak terduga adalah bagian dari hidup, dan memiliki pengaman adalah penting untuk menghadapi tantangan-tantangan yang tak terduga. Pelajaran ke-14, kamu bisa berubah. Pada poin ini, Housel mendorong kita untuk menghadapi perubahan dan meninggalkan tujuan keuangan masa lalu jika tidak lagi sesuai dengan diri kita saat ini. Bersedia melepaskan biaya yang sudah terbuang atau sunk cost dapat meminimalkan penyesalan di masa depan dan membuka peluang baru. Pelajaran ke-15, tidak ada yang gratis. Poin ini menguatkan ide bahwa investasi selalu memiliki resiko dan kita perlu melihat fluktuasinya pasar saham sebagai biaya yang harus dibayar untuk bisa bertahan dalam jangka yang lebih panjang. Bertahan dan mempertahankan pandangan positif adalah kunci kesuksesan finansial jangka panjang. Pelajaran ke-16, kamu dan aku. Housel mengajak kita untuk tidak mengikuti nasihat yang tidak sesuai dengan situasi unik kita. Sebaliknya, kita harus mengidentifikasi permainan keuangan yang sesuai dengan diri kita. Karena setiap orang memiliki situasi finansial yang berbeda-beda. Pelajaran ke-17, rayuan pesimisme. Pesimisme mengingatkan kita untuk mencari keseimbangan antara optimisme dan kewaspadaan. Meskipun kita mengakui potensi risiko, menjaga optimisme dan tetap konsisten penting untuk kesuksesan finansial jangka panjang. Pelajaran ke-18, kapan kamu akan mempercayai semuanya? Mengingatkan kita untuk tidak mudah terbawa cerita yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Penting untuk menyadari perspektif terbatas yang kita miliki dan menghindari tertipu oleh janji palsu. Dan demikianlah 18 pelajaran singkat dari buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Sudah pasti membaca langsung dari bukunya akan lebih bermanfaat karena banyak poin-poin yang lebih jelas di dalamnya. Tapi jika Anda merasa video ini membantu Anda, jangan lupa komen dan share. Sampai jumpa pada video berikutnya.